مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati sahibul hajah, keluarga besar daripada Al-Habib Hashim bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar. Yang saya muliakan, saya hormati Al-Habib Muhammad Baqir ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, mata'ana Allah subhanahu wa ta'ala fi tuli hayati wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Yang saya hormati, yang saya muliakan Al-Habib Zaki Ibn Abdurrahman Al-Aidrus wal Habib Ubaidillah bin Muhammad Al-Bar, Al-Habib Syekhan Ibn Muhammad Al-Bar, Al-Habib Muhammad Al-Bar, Al-Habib Fauzi Al-Sagaf, Al-Habib Alwi, Al-Habib Abdul Bari, Al-Habib Alwi Al-Bar, Sayyidul Walid, Al-Habib Kamil Al-Saqaf, wa insyaallah khair. Semuanya insyaallah khair. Tadi saya mendengar manaqib yang dibacakan oleh Al-Habib Ubaidillah, itu sangat menarik ya. Jadi perlu diketahui manaqib yang dibacakan tadi Al-Habib Umar ibn Abdurrahman Al-Bar, salah satu tokoh terbesar dari marga Al-Bar. Beliau derajatnya kutub, pemimpin para aulia di zamannya. Saya teringat ada salah satu syair beliau. Beliau mengatakan, kullu yaumin lana bi taibati 'id wa biha jannatun wa 'ishun ragid fi jiwaril habib khairil baraya huwa Toha wa Ahmad wa Hamid. Al-Habib Umar ibn Abdurrahman Al-Bar mengatakan, setiap hari bagi kami para aulia ketika mengenang Nabi, itulah hari raya yang terbaik. Dan sungguh ketika mengenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kami berada di dunia, terasa seakan-akan berada di surga karena menyebut nama Nabi Muhammad. Dan ketahuilah, kenikmatan surga tidak ada artinya jika kita tidak bertemu dengan Nabi Muhammad. Ketahuilah, kenikmatan surga tiada artinya jika tidak melihat senyuman Nabi Muhammad. Ketahuilah, kenikmatan surga tidak ada indahnya jika tidak menatap wajah Nabi Muhammad. Wajah Nabi Muhammad lebih indah dari pemandangan surga. Wajah Nabi Muhammad lebih bagus dari pemandangan surga. Wajah Nabi Muhammad lebih dimuliakan Allah dari pemandangan surga. Al-Imamul Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, di dalam kitab Adabul Mufrad dari Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, ma ra'aitu manzaran ahsana min wajhi Rasulillah. Saya belum pernah melihat pemandangan yang lebih indah melebihi wajah Nabi Muhammad. Itu pernyataan Sayyidina Anas bin Malik. Makanya Al-Habib Umar ibn Abdurrahman Al-Bar mengatakan, kullu yaumin lana bi taibati 'id wa biha jannatun wa 'ishun ragid.
Kalau menyebutkan Nabi Muhammad, mengenang Nabi Muhammad, memperingati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia bagaikan di surga. Kehidupan terasa nyaman dan menyenangkan jika kita berkumpul untuk mengenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat luar biasa. Rasulullah SAW memiliki magnet daya tarik, satu-satunya manusia yang diziarahi kuburannya paling banyak di alam semesta. Entah kapan liburnya, setiap masa banyak yang mengunjungi magamnya Rasulullah SAW. Seluruh kuburan para nabi diperdebatkan oleh para ulama, tidak ada kesepakatan. Tidak ada satupun ulama bersepakat di sini kuburannya Nabi Musa, di sini kuburannya Nabi Idris, di sini kuburannya Nabi Ibrahim, di sini kuburan Nabi Adam. Masih terjadi perdebatan. Tapi satu-satunya kuburan Nabi yang disepakati baik oleh umat Islam maupun non-Muslim, yaitu kuburan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Profesor Dr. Sayyid Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki bahkan menulis kitab berjudul Khosais Al-Ummati Al-Muhammadiyah, yang berarti keistimewaan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini syair daripada Al-Habib Umar Ibn Abdurrahman Al-Bar. Beliau mengatakan bahwa rasa bahagia berkumpul ketika kita mengenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi Muhammad dikatakan di situ, dan kenapa ketika mengenang Nabi Muhammad terasa bahagia bagaikan surga? Beliau jawab dalam syairnya, fi jiwaril habib khairil baraya. Karena hakikatnya kita sedang mengadakan acara pestanya Nabi Muhammad, perayaannya Nabi Muhammad. Kita secara zahir duduk antara kita dengan lainnya, tapi hakikatnya di samping kita ada Nabi Muhammad. Maka ini yang menjadi kebahagiaan di kalangan para ulama. Huwa Toha wa Ahmad wa Hamid. Dia adalah Toha, dia adalah Ahmad, dia adalah Muhammad, dia adalah Hamid. Ada 300 nama kata Ibnu Dihyat, semuanya berarti kepada nama Nabi Muhammad, karena begitu mulianya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah ini pertemuan kita menggabungkan maulid dan haul, jam'ul maulid wal haul. Kalau maulid kita sedang memperingati hari lahirnya Rasul. Kalau haul kita sedang mengenang wafatnya seorang wali. Kenapa ketika mengenang Nabi yang dikenang hari lahirnya bukan wafatnya? Dan kenapa ketika mengenang para wali yang dikenangnya bukan hari lahirnya tapi hari wafatnya? Ini dibuat oleh ulama bukan sembarangan. Ada filosofi mendalam yang tersembunyi daripada perayaan-perayaan tersebut dan makna tersebut. Kalau maulid kita memperingati Nabi Muhammad di hari lahirnya, karena memang Nabi Muhammad ma'asum. Sebelum lahir dan setelah lahir sampai wafatnya, semuanya biografi kehidupan Nabi adalah kebaikan. Tidak ada kekurangan, tidak ada dosa, tidak ada cacat. Makanya diperingati mulai dari hari lahirnya sampai wafatnya. Beda dengan para aulia dan para ulama. Tidak semua para ulama itu dari kecilnya baik. Tidak semua para ulama dari kecilnya mereka orang soleh. Ada di antara mereka para aulia yang dahulunya bukan orang baik, tapi ketika dia bertobat secara sungguh-sungguh, Allah angkat derajatnya menjadi para wali. Maka dihitung baiknya orang di waktu wafat. Beda dengan para nabi, karena dari awalnya sudah baik sampai wafatnya baik. Tapi kita dihitungnya apa? Bagian akhir. Innamal a'malu bi khawatimiha. Amalan itu dilihat penghujungnya. Sehingga ada ulama bernama Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Beliau menulis sebuah kitab khusus berjudul Kitab At-Tawwabin, kitab orang-orang yang bertobat. Di situ dijelaskan biografi para wali yang dahulunya mereka ada yang preman. Siapa? Malik bin Dinar itu preman. Tapi ketika memaknai daripada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, dia bertobat dengan sungguh-sungguh, Allah angkat derajatnya menjadi seorang wali min auliyaillah. Jadi orang-orang yang pendosa jangan berkecil hati. Pintu
pintu kemuliaan masih terbuka lebar bagi kita semuanya. Dan kita yang dalam keadaan taat jangan bersombong diri. Kita belum tahu akhirnya kita seperti apa. Mungkin saat ini kelihatan baik, belum tentu wafatnya baik. Maka jangan pernah terlintas ada bangga terhadap diri kita sendiri di dalam ketaatan. Dan bagi para pendosa jangan pernah putus asa dari kemuliaan Allah, karena pintu Allah selalu terbuka bagi seluruh hamba-hambanya. Itu Imam Ibnu Qudamah menyebutkan ada Imam Fudail bin Iyad masuk kepada tabaqat gurunya Imam Syafi'i. Dulu perampok. Bishr al-Hafi mudminul khamr, pecandu minuman keras. Tapi ketika mereka bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah angkat derajat mereka menjadi orang-orang yang dikenang sebagai aulia. Sudah ribuan tahun umur mereka, tapi nama mereka selalu disebut di dalam majlis-majlis yang mulia seperti ini. Nah, itu perbedaan antara maulid dan haul. Al-Habib Umar Ibn Abdurrahman bin Umar bin Muhammad bin Husain bin Ali Al-Bar. Jadi beliau ini keturunan, kalau ditarik ke atas ada Al-Bar pertama yang diberikan gelar Al-Bar pertama, itu namanya Al-Habib Ali bin Ali. Dia orang pertama yang diberikan laqab dan menjadi fam nantinya Al-Bar. Kenapa beliau diberikan laqab Al-Bar? Karena sangat bakti kepada kedua orang tuanya. Jadi Al-Bar itu artinya anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dikatakan yang namanya berbakti dua, al-ihsan wa ta'ah, berbuat baik kepada orang tua dan taat kepada orang tua. Kalau dua kriteria ini telah dilakukan, disebut dengan anak yang berbakti. Karena beliau sangat berbakti kepada orang tuanya, diberikan gelar Al-Bar, dan terus keturunan semuanya menggunakan daripada laqab Al-Bar sampai kepada masa keemasan salah satu turunan terbaik Al-Bar, yaitu Al-Imam Al-Qutub Al-Arif Billah Al-Habib Umar Ibn Abdurrahman Al-Bar, yang menjadi seorang wali besar. Tadi disebutkan lahir pada tahun 1999 Hijriah. Beliau tidak berada di kota Tarim, tapi hijrah di tempat yang lumayan jauh dari kota Tarim, di wilayah Hadramaut, namanya Wadi Daw'an. Disitulah beliau bermukim hingga wafat pada tahun 1158 Hijriah. Beliau dikebumikan di Qurain, satu kota atau perdesaan yang ada di Wadi Daw'an. Disebutkan oleh Al-Habib Abdurrahman Al-Mashhur di dalam kitab Syamsu Zahirah bahwa Al-Habib Umar Ibn Abdurrahman Al-Bar kana yulki durusahu al-ammah fi mukhtalafil ulum fi al-hadis wa tasawuf wa sirah. Beliau sering memberikan pengajian atau kuliah umum kepada masyarakat yang ada di Wadi Daw'an, membahas berbagai macam ilmu, diantaranya ilmu hadis, ilmu tasawuf, dan ilmu sejarah biografi kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan beliau berkerabat dekat dengan seorang hakim yang ada di Daw'an bernama Syekh Husain bin Muhammad Al-Amudi. Ini memang takdir Allah. Al-Amudi ini kalau ditarik nasabnya, mereka keturunan sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq memiliki keturunan, nanti diberikan marga Al-Amudi yang ada di Hadramaut. Kemudian ada sahabat Bishr, Abad bin Bishr, punya turunan sampai sekarang masih eksis. Mereka keturunan sahabat dari Abad bin Bishr, memiliki marga Al-Khatib. Itu keturunan sahabat. Jadi sebelum hijrahnya Ahmad Al-Muhajir pada tahun 317 Hijriah, ternyata sudah hijrah duluan turunan-turunan sahabat Nabi. Mereka bermukim di Hadramaut, mengembalikan masa di mana Nabi ketika hijrah ke kota Madinah sudah ada sahabat-sahabat yang menantinya. Dan hal yang terulang daripada generasi setelahnya dari turunan mereka. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas mengatakan sebenarnya itu Nabi Muhammad punya keinginan hijrah ke Hadramaut sebelum ke kota Madinah, karena Nabi sudah mengenal karakter orang-orang Hadramaut. Makanya Nabi puji dalam hadis, mereka itu paling lembut hatinya, paling baik akhlaknya, figih di Yaman, dan dikatakan juga hikmah di Yaman. Itu Nabi sudah kenal mereka jauh-jauh hari. Namun Allah Ta'ala menakdirkan bahwa Nabi Muhammad SAW harus hijrah ke Yathrib atau Madinah Al-Munawwarah. Nanti qadarullah, Allah menakdirkan turunannya Ahmad Al-Muhajir akan hijrah ke Hadramaut
untuk memenuhi keinginan Nabi Muhammad yang dahulu ingin hijrah ke Hadramaut. Ini pernyataan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Keramat Empang Bogor, di dalam kitabnya. Nah, Al-Habib Umar ibn Abdurrahman Al-Bar, sebagaimana disebutkan tadi, berguru kepada ayahnya diantaranya Al-Habib Abdurrahman. Kemudian berguru kepada imam besar Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau banyak membaca kitab-kitab Imam Haddad seperti An-Nasaih Ad-Diniyah, juga kitab Risalatul Muawana, Al-Fusulul Ilmiyah, An-Nafais Al-Alawiyah, Al-Hikam Al-Haddadiyah, Tathbitul Fuad, dan diwan daripada Imam Haddad. Ini kitab-kitab karya Al-Habib Abdul Haddad yang dimana menulisnya menggunakan keramat, kata Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau nulisnya bukan tulis seperti kita begini, tapi Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, murid terdekatnya, menjadi saksi. Dia melihat ketika Imam Haddad masuk di perpustakaan khusus beliau, Imam Haddad melarang murid-muridnya melihat apa yang beliau lakukan di dalam perpustakaan tersebut. Maka tidak sengaja Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi lewat di perpustakaan tersebut. Pintu perpustakaan ada terbuka sedikit sehingga bisa kelihatan dari luar. Ternyata ketika Al-Habib Ahmad melihat ke dalam perpustakaan, Al-Habib Abdul Haddad dalam keadaan duduk bersilah memegang tasbih. Kemudian di atasnya terbang pena dan kertas. Dia menulis sendiri sampai selesai. Itu menunjukkan bahwa beliau, walaupun Allah butakan mata zahir beliau, tapi Allah hidupkan mata batin beliau. Mata zahir beliau Allah sengaja cabut kenikmatan tersebut agar matanya selalu terjaga, tidak pernah melihat hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Habib Umar belajar juga kepada Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Belajar kepada beliau. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang kita kenal, salah satu murid Imam Haddad juga, yang menulis kitab Ar-Risalatu Al-Jami'ah. Bahkan kitab ini dikatakan oleh sebagian ulama, nanti Imam Mahdi keluar, kalau Rauha itu baca kitab Ar-Risalatul Jami'ah. Begitu berkahnya kitab tersebut sampai ada yang mengatakan demikian. Beliau juga mensyarahkan kitab daripada Al-Habib Abdullah Haddad, yaitu qasidah yang menggunakan huruf Ain, sehingga jadilah sebuah kitab Syarhul Ainiyah yang membahas penjelasan-penjelasan berkaitan dengan biografi para ulama yang terangkum dalam qasidah Imam Haddad yang disebut dengan Ainiyah, yang ditutup dengan huruf Ain. Kemudian murid-murid daripada Al-Habib Umar ibn Abdurrahman Al-Bar, salah satunya keturunan daripada seorang ulama yang mengambil tarekat Naqsabandiyah. Ada tarekat dari Bahauddin An-Naqsabandi bernama Syekh Ismail An-Naqsabandi. Itu adalah salah satu murid daripada Al-Habib Umar ibn Abdurrahman Al-Bar. Beliau berguru kepada Al-Habib Umar. Kemudian juga ada Al-Habib Umar bin Zain bin Sumaid, dan juga ada Al-Habib Saghaf bin Muhammad As-Saghaf. Dan kami punya nasab itu bersambung kepada Al-Habib Saghaf bin Muhammad As-Saghaf, yang beliau juga adalah murid daripada Al-Habib Abdullah Al-Haddad dan juga murid daripada Al-Habib Umar ibn Abdurrahman Al-Bar. Walaupun satu angkatan, mereka saling berguru, saling memberikan ilmu satu dengan lainnya. Itu adalah qadi hakim yang ada di Seun di zaman tersebut. Itu nasab As-Saghaf Umar Sofi, kebanyakan dia bersambung kepada Al-Habib Saghaf bin Muhammad As-Saghaf, bahkan keseluruhannya bersambung ke situ, karena beliau adalah murid utama, salah satu murid utama Al-Habib Abdul Haddad yang kelak menjadi hakim qadi di kota Seun yang ada di Hadramaut. Jadi alhamdulillah, dari atas nyambung, dia ke bawah juga nyambung. Mudah-mudahan yang goyang ke bawah dari rantaian sanad, yang di puncaknya juga akan bergoyang. Yang sumbernya adalah Nabi Muhammad SAW. Dan kita yang hadir di sini masuk bagian takdir tersebut. Disebutkan di dalam hadis bahwa Allah menciptakan Nabi Muhammad dari cahaya Allah, dan Allah menciptakan Ahlul Bait dari cahayanya Muhammad SAW. Dan Allah menciptakan cahaya para pencinta Ahlul Bait dari cahaya Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan oleh Al-Habib Muhammad ibn Abdurrahman Al-Bar, beliau punya rasail, di situ ada hadis menyatakan, Nabi mengatakan, saya adalah pohon, ana syajarah. Kemudian Sayyidina Ali adalah batangnya, Sayyidah Fatimah adalah ranting-rantingnya, Al-Hasan wal Husain adalah buahnya, dan pencintanya adalah batangnya.
dan sungguh semua pohon ini akan masuk di dalam surga. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam golongan para pencinta ulama. Al-mar'u ma'aman ahab. Dan terakhir saya tutup bahwa Al-Habib Umar Ibn Abdurrahman Al-Bar memiliki 2 kitab yang sampai saat ini masih ada. Yang pertama kitab berjudul Wasaya Al-Ashab wa Hadaya Al-Ahbab. Kitab kedua berjudul Ar-Risalatu Al-Jami'atu fil Azkar Nafi'ah. Mudah-mudahan nanti para turunan-turunannya bisa cari itu kitab, kalau perlu disebarkan, karena di situ ada kitab zikir-zikir yang beliau pilih. Ya, beliau memilih zikir-zikir terbaik dimasukkan di dalam kitab tersebut. Berjudul Ar-Risalah Al-Jami'ah fil Azkar An-Nafi'ah, dan kitab beliau yang kedua itu tadi Wasaya Al-Ashab wa Hadaya Al-Ahbab. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Minta maaf jika ada kepanjangan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.